Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Semua siap berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya absen dulu. Pertama Bimo, ada Bimo. Di Kalista, Febriwati, Aura, Helda, Jessica, Aina, Listiawati, Maisila, Queen, Revalina, Salsabila, Cynthia, Triwayuni, Periska, Sarah, Saskia, Zia. Masuk semua. Sebelum kita memulai, silakan dicek dulu di bawah meja kalian ada sampah atau tidak. Yang ada sampah tolong diambil. Silakan diambil dulu sampahnya. Kesetimbangan kimia. Pelajaran sebelumnya sudah kita masuk ke materi tentang kesetimbangan kimia. Sebelum ketetapan saya mau mengulas kembali dulu. Masih ada yang ingat tidak pelajaran sebelumnya? Yaitu pelajaran tentang reaksi reversibel dengan reaksi irreversibel. Reaksi reversibel apa? Reaksi yang dapat kembali. Kalau yang reversibel yang tidak dapat kembali. Ini untuk pengingat kembali sebelum kita masuk ke tetapan kesetimbangan kimia. Ada tujuan dari pembelajaran pada siang ini, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menuliskan tetapan kesetimbangan Hc untuk kesetimbangan homogen dan heterogen. Yang kedua, menghitung harga Kc berdasarkan konsentrasi zat dalam kesetimbangan. Oke, jadi tujuan kita pelajari siang ini ada dua yang harus kita capai. Silakan diperhatikan dulu stimulusnya. Diperhatikan dulu stimulusnya. Itu ada gambar apa? Gambar asap. Ada tulisannya apa? Mengapa asap rokok berbahaya? Kita cari tahu mengapa asap rokok berbahaya. Menurut kita, gas CO dan O2 akan bersaing agar dapat bereaksi dengan hemoglobin atau yang biasa disingkat dengan Hb. Persaingan ini dimenangkan oleh gas CO karena tetapan kesetimbangan kimia HbCO lebih besar dibandingkan tetapan kesetimbangan kimia HbO2, sehingga Hb lebih mudah bereaksi dengan CO. Semakin banyak CO yang terhirup dan bereaksi dengan Hb di dalam tubuh menyebabkan berkurangnya kemampuan darah untuk mengikat oksigen, sehingga oksigen akan digantikan oleh CO yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Setelah kita mengamati wacana tersebut, marilah kita mengidentifikasi masalah yang belum kalian pahami. Rumuskanlah masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan. Oke? Kalau begitu, Ibu kasih waktu untuk kalian membuat suatu identifikasinya. Identifikasi masalahnya. Silakan diskusi kelompok. Oke, kalau sudah selesai
silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan atau mengajukan identifikasi yang sudah kalian buat. Silakan Kak Lina. Bagaimana menghitung ketetapan keseimbangan? Bagaimana keseimbangan? Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Apakah sesuatu zat dapat mempengaruhi perhitungan keseimbangan? Kita akan menjawab identifikasi masalah yang sudah kita buat ini di tahapan selanjutnya. Silakan dibuka tentang data collection-nya. Data collection-nya dilihat di depan. Di sini ada untuk menjawab pertanyaan kalian tadi. Di sini ada suatu reaksi gas CO terhadap H2 ya, pada suhu 1200 Kelvin dengan reaksi persamaan reaksinya sebagai berikut. Kemudian ada tabelnya. Di sini kalian amati dulu tabelnya. Ada tabel konsentrasi awal dengan 3 percobaan, kemudian konsentrasi pada saat kesetimbangan. Begitu juga dengan percobaan yang 1, 2, 3. Jadi masing-masing kita menggunakan 3 percobaan di sini sebagai data. Kemudian tabel yang selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan. Kalian amati tetapan untuk tabelnya. Silakan dilihat kembali dulu. Di LKPD-nya, kalau tidak jelas di LKPD-nya. Ini dia. Di LKPD diperhatikan kalau di depan kurang jelas. Sudah diperhatikan. Untuk menjawab permasalahan yang tadi yang sudah kita identifikasi, kita melihat di pengolahan data. Di sini ada tabel 2. Sini ada tabel 2, hubungan konsentrasi reaktan dengan produk. Ada tabel coba 1 dengan rumus CH4, konsentrasi CH4 dikali dengan konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO dikali 3 kali konsentrasi H2. Lihat persamaannya. Kemudian persamaan kedua yaitu dicoba 2-nya CO2, konsentrasi CO2 dikali konsentrasi 3H2 dibagi konsentrasi CH4 dikali 3 kali konsentrasi H2O untuk coba 2. Kemudian yang untuk coba rumusnya CH4 dikali dengan konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Silakan kalian coba hitung dulu. Dihitung dulu nilai CH4, H2O, CO dan H2-nya dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke. Tabel 1 ya. Datanya ada di tabel 1. Data yang harus
Kalau kamu udah jadi Asal terjadi. Oke, yang ini fase. Udah pelajaran sebelumnya kan kalian sudah mempelajari fase kesetimbangan ya, kesetimbangan. Oke, kesetimbangan homogen itu apa sih fasenya? Memiliki fase yang apa kalau homogen? Fase yang sama. Memiliki fase yang sama. Kalau heterogen? Fase yang berbeda. Fase yang berbeda. Jadi bisa dijawab yang lembar selanjutnya yaitu N2 ditambah 3, 2 hasilnya NH3. Dilihat fasenya sama enggak? Kalau sama berarti dia masuk homogen. Kalau berbeda masuk Heterogen. Udah selesai. Oke, kalau sudah selesai waktunya juga udah waktunya kita presentasi. Silakan yang sudah siap dulu deh presentasi kelompok 1, kelompok 2, apa kelompok 3. Jangan bilang semuanya nggak siap. Silakan mulai, kelompok mana sudah mulai. Yang sudah siap, Saya Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 udah siap, silakan kelompok 2. Kalau ada semuanya ada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan saya Profesor Sabila, saya Sri Wahyuni, saya Rizkyawati, saya Kaliska, saya Wadaya, dan saya Sri Ramadan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, manakah yang menghasilkan hubungan konsentrasi rektan dengan produk yang konstan? Yang kuat suaranya CH4, H2O, CO, CH2, apakah hasil perbandingan yang menunjukkan harga konstan dipengaruhi oleh koefisien reaksi? Ya. Ada kan Indonesia? Ada.
Wah. Yang salah tulis aksinya beda nanti. Sekian dari presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, manakah yang menghasilkan hubungan konsentrasi reaktan dengan produk yang konstan? Jawabannya adalah percobaan 4. Hc yaitu CH4, C2O, CO, C ester, CO, CH, Maka hasil perbandingan yang menunjukkan harga konstan dipengaruhi oleh koefisien reaksi. Jawabannya adalah iya. Tuliskan bagaimana ketetapan kesetimbangannya. Ya, saya perhatikan. Jadi tulis. Silakan kalau selesai. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, manakah yang menghasilkan hubungan konsentrasi reaktan dengan produk yang konstan? Jawabannya adalah percobaan keempat. CH4 H2O per CO H2 apakah tidak? Nomor 2, apakah hasil perbandingan yang menunjukkan harga konstan dipengaruhi oleh koefisien reaksi? Jawabannya iya. Tuliskan bagaimana tetapkan kesetimbangannya. Yang tidak nulis seperti biasa.
jawabannya yaitu persamaan Kc berlaku apabila sistem tersebut dalam fase gas atau larutan. Lalu, koefisien reaksi mempengaruhi harga dan Kc. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok dua, berapa hasil diskusi kalian kesimpulannya? Koefisien reaksi mempengaruhi harga dari Kc. Konsentrasi. Tetapan keseimbangan Kc dapat dituliskan sebagai perbandingan konsentrasi produk Kc sama dengan produk koefisien dibagi reaktan koefisien dengan koefisien sebagai lapan. Lakukan. Yang kedua, koefisien reaksi mempengaruhi harga dari Kc. Yang ketiga, koefisien sama koefisien itu bisa kita tulis sebagai perbandingan produk dikali dengan produk berpangkat koefisien dibagi dengan reaktan konsentrasi reaktan pangkat koefisien dari reaktan tersebut. Di sini saya mau merumuskan yang hasil jawaban kalian. Mana tulis videonya? Jawaban kalian yang tadi yang dituliskan di depan. Sekali lagi saya katakan bahwa konsentrasi Kc itu harus ditandai dengan tanda kotak. Nah, berarti kalau di sini kan ada tulisan NH3 sama dengan Kc NH3 Kc sama dengan produknya siapa? Produknya tadi kan dibilang produk, saya tuliskan ya, produk konsentrasi produk dibagi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Pangkatnya adalah sebagai koefisiennya. Jadi kita koefisien ini kita tuliskan sebagai pangkat. Kalau ada koefisien, ingat ya di dalam persamaan reaksi itu kalau koefisiennya 1 itu berarti tidak ditulis. Makanya ada di sini misalkan nih N2 3H2 berarti kan itu koefisiennya 1, maka tidak ditulis pangkatnya. Kalau 3H2 ada 3 di depan, maka koefisiennya di pangkatnya jadi 3. Ini otomatis yang A jawaban kalian betul semua, cuman cara penulisannya yang salah. Kalau Kc untuk A itu NH3, tanda konsentrasinya jangan lupa, yaitu tanda huruf kotak dikali dibagi dengan N2 dibagi dengan N2 konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkatnya 3. Pangkat 3 dari mana? Dari koefisiennya. Kalau begitu yang B betul, semuanya dalam fase ada pada gas, ada pada tanah, maka Kc-nya konsentrasi CO2. Ingat ya, kalau menulis Kc harus menggunakan lambangnya. Ya, lambangnya adalah tanda huruf kotak. Ya, kalau begitu yang Kc yang ketiga, yang C, berarti di sini ada tanda huruf juga. Jadi membacanya seperti itu cara penulisannya. Mungkin kembali ya. Jadi penulisannya untuk yang D, Kc konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi H2O yang padatan tidak terlibat di dalam suatu kesetimbangan konsentrasi. Jadi itu yang perlu diluruskan materinya. Untuk memahami materi yang sudah kita pelajari, ini ada soal. Silakan kalian kerjakan.
Kalau udah selesai. Yang udah selesai udah bunyi semua. Udah ketinggalan. Sini. Udah ya, udah semua ya? Jadi untuk hari ini materinya telah dipelajari adalah tetapan kesetimbangan. Minggu depan materinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Jadi kalian baca dulu di buku ya sebelum kita masuk ke kelas, sudah dipersiapkan untuk belajar dulu di rumah. Jadi pada saat sudah mulai belajar di kelas sudah siap kondisinya. Ya sebelum kita akhiri pelajaran ini dicek kembali kelasnya. Apakah ada sampah lagi, dilihat lagi. Oke, kalau masih ada sampah diambil, dikantongin, nanti dibuang, jangan dibuang di kolong ya. Lainnya jangan dibuang di kolong. Oke. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan untuk kelas siapkan dulu. Semua siap. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam.